alhamdulillah atas rahmat yang diberikan pada siang hari ini. Meskipun cuacanya panas, tapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Maka untuk ungkapan rasa syukur kita ini tidak hanya sekedar ungkapan biasa, melainkan kita tuangkan melalui doa. Oleh karena itu, Pak minta Ardiansyah untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum kita mulai belajar. Teman-teman, sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa dalam hati dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak sekalian. Tentunya yang hari ini sehat semua ya? Baik, alhamdulillah. Satu kita panjatkan rasa syukur ini kepada yang kuasa atas rahmat yang dikaruniai. Baik, kesempatan sekarang ini Pak mau presentasi dulu atau absen. Risma Dwi Aryani, Andi Rahma Azhara, Halimatus Sa'diyah, Hamdani, Siti Aisyah, Zulkifli, Andini, Darmawan, Nadia, Ainul Rizki, Siti Fadila Supari, Dinda Sari, Ardiansyah, Islauhan, Juliati, Nurmini, Nur Hikmah, Nadia Desrianti, Takim Bahar. Baik, alhamdulillah anak sekalian semuanya sehat. Jadi pertemuan kita hari ini anak sekalian, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Pak mau sampaikan dulu tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, baik anak sekalian, perlu perhatikan depan dengan seksama. Ya, materi pokok kita untuk pertemuan kali ini, ya, yaitu dunia pada masa perang dingin dan perubahan politik global. Dengan kompetisi dasarnya, mengevaluasi perkembangan dan dampak perang dingin terhadap kehidupan politik dan ekonomi global. Kemudian indikator, yaitu memahami definisi perang dingin. Kemudian yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya perang dingin. Dan kemudian nanti ada dampak-dampak perang dingin. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, materi yang kalian pelajari ini nanti, ya, ini menjadi pembelajaran buat kalian bahwa sekuat apapun satu kelompok, sekuat apapun satu negara, tetap akan ada pesaingnya, tetap akan ada kompetitornya. Jadi jangan menganggap bahwa negara ini luar biasa atau kelompok ini luar biasa, bahwa saya yang paling kuat, kelompok kami yang paling kuat. Tapi ada kelompok-kelompok lain atau negara-negara lain yang lebih kuat. Contoh pada perang dingin itu, pada masa itu hanya ada dua negara yang disebut negara adidaya atau negara kuat, negara besar. Negara apa itu kira-kira? Amerika Serikat dan Rusia. Ya, Amerika Serikat dan Rusia. Nah, Rusia pada masa itu masih disebut dengan namanya itu adalah Uni Soviet. Ya, Uni Soviet. Jadi sebelum itu, kamu tanya dulu, kira-kira menurut kalian yang ada dalam benak kalian nih, yang ada dalam pikiran kalian, yang dimaksud dengan perang dingin itu apa sebenarnya? Persaingan antar negara. Bisa? Terjadinya konflik antar negara yang menyebabkan terjadinya persaingan. Terjadinya konflik antar negara. Ya, yang disebut dengan perang dingin itu ya, atau yang disebut dengan Cold War ini, sebutan bagi sebuah periode
di mana situasi pada masa itu ada persaingan, ya, ada persaingan antara dua negara besar, yang mana ada di sebelahnya ada Amerika Serikat dan di sebelah lagi ada Uni Soviet. Uni Soviet. Nah, kedua negara ini merupakan negara besar. Nah, disebut dengan perang dingin ini tidak seperti perang dunia 2, tidak seperti perang dunia 1 yang melibatkan fisik semata-mata, berperang menggunakan senjata semata-mata, tapi ini berperang yang paling utama itu adalah perang urat saraf, ya, perang pemikiran. Paham ya? Kita ambil contoh misalnya dalam rumah tangga, kalau suami dan istri, bapak dan mama terjadi pertengkaran, agak sedikit salah paham dan sebagainya, berpengaruh kepada anak atau tidak? Berpengaruh. Kalau pertengkaran ini terjadi di pagi hari, kadang-kadang kita pergi sekolah tidak makan. Ya. Betul tidak? Betul. Bahkan tidak dapat uang jajan. Betul kan? Ya. Nah, itu pengaruhnya. Nah, dampak atau efek-efek selanjutnya itu bisa tidak konsentrasi di sekolah, tidak semangat, begitu juga dengan perang-perang yang terjadi yang melibatkan negara-negara besar dan akan memberi pengaruh kepada negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Nah, di sini Amerika Serikat itu termasuk blok barat, ya, blok barat. Di antaranya blok barat itu dari sekutunya Jerman Barat, Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat. Ya. Sebutan untuk mereka itu atau julukan untuk mereka itu ya Jepang. Kemudian blok timurnya ada Vietnam, Alba, Bulgaria ya, Czechoslovakia, Hongaria, Kuba, RRC Republik Rakyat ya, Cina. Republik Rakyat Cina, Uni Soviet sendiri, Mongol dan ini sebutan buat mereka itu. Ya, itu lihat latar belakang perang dingin. Yang pertama itu munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu. Kemudian yang kedua munculnya Rusia atau Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa bagian timur dan dengan dari tangan Jerman dan membangun perekonomian negara-negara Eropa timur. Kemudian yang ketiga munculnya negara-negara baru yang baru merdeka setelah perang dunia 2 di luar wilayah Eropa. Ya, kemudian faktor-faktor utama penyebab terjadinya perang dingin ini. Ada faktor utama penyebab perang dingin. Yang pertama itu kamu lihat di sana ada penyebaran ideologi. Ya. Ideologi tadi itu yang Pak sebutkan tadi ya. Kalau Amerika punya pemahaman apa? Ideologinya apa tadi? Ya, liberal kapitalis. Ya. Sedangkan Rusia atau Uni Soviet sosial komunis. Ya. Menyebarkan ideologi ini. Menyebarkan ideologi. Kemudian ada yang kedua itu keinginan untuk berkuasa. Kedua negara ini sama-sama ingin berkuasa di seluruh bumi. Kemudian yang ketiga ini berdirinya fakta pertahanan. Nah ini penyebaran ideologi. Amerika Serikat menyebarkan paham liberalis kapitalis, sedangkan Uni Soviet menyebarkan paham sosial komunis. Nah, sosial komunis itu menyebar sampai ke Cina, Vietnam, di negara-negara Asia ya. Kemudian yang berikut keinginan untuk berkuasa. Amerika Serikat sebagai negara kreditur besar membantu negara-negara yang sedang berkembang berupa pinjaman modal untuk membangun dengan harapan bahwa rakyat yang makmur hidupnya dapat menjadi tempat pemasaran hasil industrinya dan dapat menjauhkan pengaruh sosialis komunis. Kemudian Uni Soviet yang mulai kuat ekonominya juga tidak mau kalah membantu perjuangan fakta pertahanannya. Sementara untuk mengimbangi kekuatan NATO ini, pada tahun 1955 Uni Soviet mendirikan fakta pertahanan, yaitu Fakta Warsawa. Kalau Amerika Serikat, NATO fakta pertahanannya, sedangkan Uni Soviet fakta pertahanannya itu Fakta Warsawa. Kemudian bidang-bidang yang mendapat pengaruh, seperti yang Pak gambarkan tadi ya, semua itu akan mendapat pengaruh lebih. Yang pertama itu ada bidang politik, ekonomi, bidang militer, dan bidang bahasa. Nah, kita lihat di bidang politik, Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat dijamin. Bagi negara-negara yang sebelumnya kalah
seperti Jerman dan Jepang berkembang pula kapitalisme selain demokrasi. Nah, ini upaya Amerika ya, bisa menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat dijamin. Nah, pasti semua rakyat di dunia ini menginginkan kebebasan, menginginkan supaya hak mereka itu dapat terakomodir, dapat tersalurkan. Kemudian sedangkan Uni Soviet dengan paham sosialis komunis mendengungkan pembangunan negara dengan rencana 5 tahun. Cara tersebut dilakukan dengan diktator, bukan liberal. Kalau liberal kan agak sedikit memberi kebebasan. Sedangkan kalau komunis itu lebih ke sifatnya diktator. Kemudian pengaruh yang kedua, yang mendapat pengaruh yang kedua adalah bidang ekonomi. Ya, politik, yang pertama ekonomi. Mereka mengurutkan itu yang sesuai dengan yang benar-benar yang paling mendapat pengaruh begitu ya. Yang pertama itu politik sudah jelas. Bentrok di mana saja, konflik di mana, politik itu yang mendapat dampak yang paling utama. Kemudian bidang ekonomi, yang keduanya. Amerika Serikat sebagai negara kreditur terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa master plan. Amerika Serikat juga memberikan bantuan grants in aid, yaitu bantuan ekonomi yang kewajiban mengembalikan berupa dolar atau dengan membeli barang-barang Amerika Serikat. Itu. Kemudian dengan adanya perang dingin ini berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur dan Eropa Barat tidak dapat terjalin. Kegiatan tersebut terhambat karena negara-negara Eropa merasa khawatir jika suatu saat wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan oleh kedua negara adu kuasa. Itu bidang ekonomi ya. Kemudian yang berikut bidang militer. Pembentukan organisasi aliansi militer. Negara-negara Barat membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO pada tahun 1949. Kita sudah merdeka belum? Sudah. Kemudian yang kedua ini di Asia Tenggara dibentuk SEATO tahun 1954 dasar Southeast Asia Collective Defense Treaty. Kemudian yang ketiga, sementara Uni Soviet dengan negara-negara blok timur membentuk Fakta Warsawa pada tahun 1955 atas dasar Pact of Mutual Assistance and Unified Command. Ini bidang militer. Kemudian yang berikut bidang ruang angkasa. Ya, berawal dari upaya Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik dan Sputnik 1 dan Sputnik 2 yang ditandingi Amerika Serikat dengan meluncurkan pesawat Explorer 1 dan Explorer 2, Discover serta Dreamer. Nah itu, mereka punya persaingan seperti itu, tidak pernah mau kalah. Mereka itu Amerika dan Uni Soviet itu ibaratnya seperti air dan minyak itu. Dengan usaha Uni Soviet untuk mendaratkan topik di bulan serta astronot pertama Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1 yang berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Sementara Amerika Serikat mengirim astronot pertamanya yaitu Alan Bartlett yang berada di luar angkasa selama 15 menit. Ini sesuai menunjukkan kelebihannya dengan meluncurkan Jerman Panofit Tito yang mengitari bumi selama 25 jam dengan Vostok 2. Disusul Amerika Serikat meluncurkan PS John Hagen dengan pesawat Friendship 7 yang berhasil mengitari bumi sebanyak 3 kali. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Oke, baik. Sebelum kita lanjut pada tugas kelompok, minta kalian untuk berdiri dulu. Ikut katanya Pak. Kalau Pak bilang tepuk 1 berarti tepuk 1 kali. Kalau Pak bilang tepuk 1 kali berarti tepuk 1 kali ya. Konsentrasi ya. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. 2 kali. Tepuk 1 kali. 1 kali. Konsentrasi. Oke. Tepuk 2 kali. 3 kali. Oke, silakan duduk kalian semua sudah konsentrasi. Silakan duduk. Tepuk
dalam kelompok, ya, ke dalam 3 kelompok. Dihitung mulai dari sini 1 sampai 3 dan seterusnya ya. Seperti biasa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, baik. Kelompok 1 di sebelah kirinya Pak. Kelompok 2 ada di belakang sedikit. Kelompok 3 di sini. Perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Ini ada 3 pengaruh ini ya. Tugas kalian itu untuk mencari pengaruh daripada perang dingin ya. Nah, yang mendapat pengaruh daripada perang dingin itu ada 3. Jadi sebenarnya ada 4 tadi, tapi karena kelompok kalian hanya 3, jadi Pak hanya memberi kalian 3 tugas, 3 materi. Silakan kelompok 1 untuk memilih satu di antara itu. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1 apa? Bidang militer. Kelompok 2 bidang ekonomi. Berarti kelompok 3-nya bidang politik. Ya. Silakan mencari tentang materi itu. Topik itu yang kalian dapat, bidang politik, bidang militer, bidang ekonomi. Kemudian kamu tuangkan ke dalam peta konsep itu ya. Mind mapping, tuangkan ke dalam sesuai dengan topik yang kalian bahas. Gunakan HP yang kalian bawa itu untuk mencari topik tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Kaitan dengan tugas ini? Ada pertanyaan? Halo? Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Jelas semuanya? Jelas. Silakan mengerjakannya. Nah, itu yang dijelaskan tadi itu ditambah dengan bisa cari di internet. Kaitan dengan pengaruh daripada perang dingin itu di bidang apa kan tadi? Nah, yang mendapat pengaruh itu di bidang ekonomi ya. Kamu jelaskan di sini. Topik yang kalian dapat tadi bukan bidang militer. Ya, bidang militer itu merupakan pengaruh terjadinya atau dampak daripada perang dingin ya. Berpengaruh terhadap bidang militer juga. Nah, kamu jelaskan tentang itu. Seperti yang Pak jelaskan di jalan tadi, tapi itu kan belum lengkap. Supaya kalian bisa belajar dari sekali untuk menambah di kelompok ekonomi ya, ekonomi politik ya. Nah, kayak tadi itu misalnya Amerika punya politik, caranya supaya menarik sifat dan lain sebagainya begini, harusnya begitu, ya. Masih mereka. Tadi kan Pak sudah jelaskan sekarangnya dengan strategi ya. Tapi yang paling penting jadi di beristirahat. Nah, contohnya kan begini ya, pembentukan organisasi militer. Misalnya negara-negara barat membentuk nanti. Nah, ini kan Amerika punya nih. Kemudian yang kedua ini Asia Tenggara. Nah, ini juga pengaruh daripada Uni Soviet. Apa namanya bukan? Pengaruh dari Amerika maksudnya. Yang pertama pengaruh Amerika, yang kedua pengaruh Amerika, dan yang ketiga ini pengaruh Uni Soviet. Yang ketiga itu kamu bisa kembangkan lagi dari bahasa jadi ada refleksi. Paham ya? Nah, untuk budaya ekonomi kamu coba perhatikan ke depan ini. Nah, ini kan ada 2 ya. Amerika punya di sebelah atas. Ini di bawah ini Uni Soviet punya. Nah, kamu bisa tuangkan di situ. Boleh kamu menambahkan dari referensi lain atau pemahaman kalian. Tapi jangan hilangkan yang 2 itu. Ini juga untuk bidang politik, ada 2 di sini ya. Ada 2 di sini, tinggal kamu kembangkan lagi. Jadi ada 2 itu. Mereka punya di atas, sebenarnya di bawah itu. Kembangkan lagi daripada kedua ini. Paham tidak? Paham.
yang sedang berkembang. Lombok 3 sudah? Sudah. Lombok 2? Sudah. Lombok 1? Sudah. Oke, baik. Kesempatan berikutnya yaitu presentasi hasil kerja kalian. Lombok 3 silakan maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang pengaruh bidang politik pada Perang Dingin. Yang pertama, pengaruh Perang Dingin terhadap kehidupan politik terlihat dari adanya sistem aliansi atau pembentukan sekutu dalam penyebaran ideologi Perang Dingin. Jadi di sini Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba dalam menyebarkan ideologi mereka masing-masing kepada negara-negara lain untuk mencari sekutu. Yang kedua, terpecah belahnya Korea, Vietnam, dan Jerman akibat perbedaan ideologi. Yang ketiga, terlihat dari dibangunnya tembok Berlin di Jerman sebagai batas Jerman Barat dan Jerman Timur. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasi kelompoknya, atas hasil kerja kelompoknya. Sudah luar biasa bagus. Kalian paham apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian kesempatan berikutnya tolong perhatikan. Kesempatan berikutnya kelompok 2. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan tentang pengaruh Perang Dingin di bidang ekonomi. Yang pertama, Amerika Serikat sebagai negara kreditur terbesar memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa masa setelah. Yang kedua, dengan adanya Perang Dingin ini, berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Eropa Timur dan Eropa Barat tidak dapat terjalin atau terjadi terpecah belah antara kedua negara tersebut. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Kedua negara melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur untuk memperkuat kekuatan ekonomi dan militer mereka. Dampak Perang Dingin di bidang ekonomi yaitu melahirkan negara superpower punya banyak modal di bidang ekonomi sehingga perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemilik modal. Itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Apabila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Oke, kesempatan berikutnya kita panggil kelompok 1 untuk maju menampilkan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengaruh Perang Dingin di bidang militer. Pembentukan organisasi aliansi militer. Yang pertama, negara-negara Barat membentuk North Atlantic Treaty NATO pada tahun 1949. Di Asia Tenggara dibentuk Southeast Asia Treaty Organisasi atau SEATO pada tahun 1954 atas dasar Southeast Asia Collective Defense Treaty. Sementara Uni Soviet dengan negara-negara Blok Timur membentuk Fatah Warsawa pada tahun 1955 atas dasar Pact of Mutual Assistance and Unified Command. Dampak di bidang militer. Yang pertama, dampak di bidang militer, Perang Dingin menyebabkan perlombaan senjata ini antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Yang kedua, perlombaan senjata ini menyebabkan meningkatnya anggaran militer yang berdampak pada ekonomi kedua negara dan negara-negara sekutunya. Demikian, itu saja hasil presentasi
menampilkan hasil kerja kalian, ya. Itu artinya kalian memahami apa yang disampaikan, baik itu materi maupun prosedur dalam pengerjaan mind mappingnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kesempatan sekarang Pak minta satu orang untuk memberikan kesimpulan tentang pembahasan materi kita hari ini. Oke, silakan Bunda. Dari penjelasan yang sudah kita dengarkan dari tadi, bisa kita simpulkan bahwa seluruh negara terkena dampak dari perang dingin, karena perang dingin tersebut secara tidak langsung membentuk berita internasional. Seluruh negara terus-terusan merasa khawatir apabila senjata nuklir dikeluarkan oleh negara adik kuasa tersebut. Namun di sisi lain banyak juga dampak positif yang didapatkan dari negara-negara lain, dari banyak sisi, mulai dari sisi ekonomi hingga sisi perdamaian. Amerika Serikat dan Uni Soviet cenderung menyimpan perang dengan skala besar untuk mereka sendiri dan tidak melibatkan negara-negara kecil. Oleh karena itu, dari perang dingin, dampak dari perang dingin adalah sangat bervariasi dari masing-masing negara. Oke, baik, terima kasih. Mari tepuk tangan untuk kita saling. Nah, itu artinya bahwa dengan adanya perang dingin itu, anak-anak sekalian, karena perang dingin ini melibatkan dua negara besar seperti yang Pak utarakan tadi, ya, melibatkan dua negara besar sehingga gaung gemanya itu yang sangat luar biasa dirasakan oleh negara-negara di dunia. Paham ya? Paham? Oke. Sudah kumpul semua tugas hasil kerjanya tadi? Sudah. Nah, silakan. Videonya juga. Ya, kesempatan berikut lagi. Bisa juga. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Bidasari tadi sudah luar biasa. Jadi itu juga mewakili kesimpulan yang disampaikan oleh Pak, bahwa intinya pembelajaran yang kita dapat di hari ini, perhatikan di sini, pembelajaran yang kita dapat di hari ini memberi sesuatu motivasi yang edukasi kepada kita. Artinya kita belajar daripada Amerika Serikat, belajar daripada Uni Soviet, ya. Dan tanda petik akhirnya kita belajar dalam hal-hal positifnya. Kita bersaing yang positif, bersaing yang sehat. Ini pembelajaran untuk kalian semua, untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalian sebagai generasi muda, harapan bangsa, kalian ini yang akan membawa negara ini kemana sebenarnya. Oke, jadi baik. Pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya nanti itu tentang dampak daripada perang dingin itu yang memberi pengaruh terhadap perkembangan politik, ekonomi, militer di Indonesia. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Paham semua? Paham. Oke, baik. Dari kalian sudah paham, terima kasih semua. Pak mau tanya kalian, kira-kira bagaimana dengan proses pembelajaran kita hari ini? Menarik? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, karena tadi kita sudah awali dengan berdoa sebelum mulai pembelajaran, maka kita menutup atau mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa juga. Maka untuk itu, Pak minta Zulkifli untuk memimpin teman-temannya berdoa mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan ini. Pertama, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa di dalam hati supaya diberikan keselamatan ketika kita pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ya tasliman